Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratul Rafiah dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 2A akan menyampaikan materi tentang struktur bangunan ilmu pengetahuan manajemen pendidikan Islam. Nah, ilustrasi sederhana untuk memahami arti struktur adalah bagaimana sebuah rumah sendiri. Rumah adalah sebuah bangunan yang terdiri atas komponen-komponen bentukannya, seperti besi, semen, batu bata, kayu, genteng, dan sebagainya. Komponen tersebut tidak akan bisa membentuk sebuah rumah tanpa susunan dan campuran yang benar, agar rumah bisa berdiri sebagai bangunan yang kokoh. Maka, orang membutuhkan landasan atau pondasi dasar yang kuat. Dengan demikian, dalam ilmu pengetahuan yang memiliki struktur dasar, yaitu sebuah ilmu pengetahuan, muncul dan bertahan karena struktur di dalamnya solid. Menurut Teguh, dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu, ada 6 bangunan dasar ilmu pengetahuan, yaitu ada masalah, sikap ilmiah, metode, adanya aktivitas, adanya kesimpulan, dan adanya pengaruh. Yang pertama, masalah. Struktur bangunan ilmu pengetahuan yang paling dasar adalah masalah. Bermula dari masalah ini, kemudian manusia berusaha mencari kebenaran atau jawaban atas semua masalah yang dihadapinya. Masalah ini sebenarnya adalah realitas yang terjadi dalam kehidupan. Munculnya masalah bermula dari adanya kesenjangan antara konsep ideal tentang suatu hal dan fakta yang dihadapi manusia. Kebenaran yang diperoleh manusia melalui usaha mempertanyakan masalah tersebut secara radikal dan melalui langkah-langkah ilmiah memunculkan sebuah ilmu pengetahuan yang baru. Realitas yang terjadi di sekeliling bahkan pada diri manusia bisa menjadi masalah untuk dipertanyakan. Apa yang ditangkap panca indera manusia adalah pengetahuan yang kemudian menjadi sumber pertanyaan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai antara harapan dan kenyataan. Menurut Bambang Sunarto, apabila dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul, fisik manusia bisa mencari, mengumpulkan, dan menyediakan data-data untuk dipikirkan oleh otak, oleh pikiran, maka pertanyaan itu diserahkan oleh sepenuhnya kepada otak untuk menyelesaikannya. Dari situ, manusia menemui kebenaran, pemahaman akan masalah, akan realitas tersebut. Yang kedua, sikap ilmiah. Masalah yang terjadi pada manusia akan terasa biasa jika tertanam sikap ilmiah padanya. Sikap ilmiah inilah yang mendorong manusia untuk berpikir kritis dan radikalis menghadapi sebuah persoalan atau masalah kehidupan yang menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan. Lahirnya disiplin ilmu baru bermula dari keingintahuan yang besar dari seseorang untuk mencari tahu kebenaran terhadap sesuatu. Sikap kritis mengarahkan seseorang untuk melihat suatu objek kajian dari berbagai sudut yang berbeda secara mendetail dan komprehensif. Selain kritis, pertanyaan mendalam dan mendasar mewarnai sikap ilmiah seseorang. Tidak hanya pertanyaan tentang apa, namun mengapa dan bagaimana dalam menyikapi sebuah objek kajian. Sekalipun sudah terjawab, pertanyaan lanjutan akan terus diberikan sampai sudah tidak ada lagi pertanyaan mengapa. Sebagai contoh,
Mengapa pemilihan umum tetap diadakan padahal budget yang dikeluarkan sangat besar dan hasilnya tidak menjamin kesejahteraan rakyat meningkat? Sikap ilmiah meliputi kecurigaan, keterbukaan, objektif, kesementaraan, dan menangguhkan kesimpulan. Menurut Ginting dan Situomorang, secara pokok ada 5 hal yang mencirikan sikap ilmiah. Kelima hal tersebut adalah sikap ingin tahu, skeptik, kritik, objektif, free from attitude. Sikap ingin tahu adalah sikap bertanya atau penasaran terhadap sesuatu, karena ada hal-hal atau bagian-bagian atau unsur-unsur yang tidak biasa, yang tidak wajar atau ada kesenjangan. Skeptik adalah sikap ragu-ragu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya. Kritik adalah kemampuan untuk menunjukkan batas-batas suatu soal, mampu membuat perumusan masalah, mampu menunjukkan perbedaan dan persamaan sesuatu hal dibanding dengan yang lainnya, dan terampil dalam menempatkan suatu pengertian di dalam kedudukannya yang tepat. Objektif berarti mementingkan peninjauan tentang objeknya. Pengaruh subjek perlu dikesampingkan. Dengan kata lain, perkataan memang tidak mungkin mencapai objektivitas yang mutlak. Free from attitude berarti ilmu nomologis, yaitu mempunyai tugas menilai apa yang benar dan apa yang salah. Namun, apakah tidak sebaiknya memperhatikan etika? Artinya memperhatikan pula apa yang baik dan apa yang buruk bagi kemanusiaan. Selain sikap ilmiah pokok di atas, ada beberapa tambahan sikap ilmiah yang dijelaskan oleh ilmuwan. Tambahan sikap ilmiah lainnya adalah seperangkat budi pekerti. Sikap ilmiah tersebut meliputi tabah hati, keras hati, rendah hati, jujur, dan toleran. Dengan sikap ilmiah itu, ilmu pengetahuan yang dihasilkan akan bernilai positif atau baik. Selanjutnya, untuk struktur bangunan ilmu pengetahuan manajemen pendidikan Islam yang ketiga adalah metode. Metode dalam hal ini adalah metode ilmiah yang prosedur atau mekanisme dalam membangun ilmu pengetahuan dari pengetahuan yang masih bersifat pra-ilmiah dengan pola sistematis dan patuh asas prosedural dan teknik normatif, sehingga dihasilkan validitas atau keahlian keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini tentu harus disesuaikan dengan sifat dasar objek-objeknya. Ada 3 ciri metode keilmuan, yaitu empiris, rasional, dan sistematis. Ide dan konsep berasal dari pengalaman dan kebenaran hanya dapat dibangun berdasarkan pengalaman. Inilah ciri empiris dalam metode ilmiah. Dengan demikian, cara-cara yang dilakukan dalam empiris dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan belajar dari pengalaman yang ada. Rasional adalah ciri metode ilmiah yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diketahui dengan nalar. Oleh karena itu, kegiatan penelitian harus dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh nalar manusia. Selanjutnya, sistematis. Sistematis adalah proses yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Nah, itu adalah ciri metode keilmuan.
Yang keempat adalah aktivitas. Apa aktivitas? Aktivitas adalah kegiatan ilmiah dalam rangka untuk menggali data dan informasi tentang objek kajian yang dilakukan. Aktivitas bisa dilihat bisa bersifat individu atau sosial. Bentuk aktivitas tergantung dari jenis kajian yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan jenis grand design penelitian yang dipilih. Aktivitas ilmiah bisa bersifat individu jika desain penelitian kualitatif dipilih. Penggalian data dan informasi yang sahih atau yang benar hanya bisa dilakukan oleh peneliti sendiri. Artinya, peneliti harus menjadi bagian dari setting penelitian itu sendiri. Kehadiran peneliti pada lokasi penelitian tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, maka seorang individu harus beraktivitas dalam penggalian data dengan instrumen dirinya sendiri. Tidak hanya jenis penelitian kualitatif. Desain penelitian kajian pustaka juga mensyaratkan peneliti untuk menjadi pelaku aktivitas ilmiah. Secara individu, dia harus mengumpulkan informasi, mengkategorisasi, mensinkronisasi, menjustifikasi, menarik konklusi dari data yang ada pada literatur. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai individu. Aktivitas ilmiah juga bersifat sosial. Artinya dalam melakukan kegiatan ilmiah, orang lain dapat terlibat atau dilibatkan secara aktif dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan. Jenis kuantitatif memberi peluang peneliti melibatkan orang lain dalam penggalian data dan informasi. Peran peneliti bisa sebagai desainer, yaitu orang yang mendesain atau menata instrumen penggalian data seperti angket dan kuesioner. Dengan demikian, penggalian data bisa dilakukan orang lain dengan berbekal kuesioner yang sudah disiapkan. Yang kelima, adanya kesimpulan. Kesimpulan adalah jawaban dari masalah yang dihadapi atau pertanyaan yang diajukan. Kesimpulan mengandung kebenaran yang diyakini oleh peneliti. Mengapa? Karena struktur bangunan keilmuan sudah dilakukan dengan benar. Kesimpulan harus proporsi, bukan definisi. Proposisi adalah bentuk lahiriah dari sebuah keputusan yang bersifat positif ataupun penegasan dengan ditandai kopula positif seperti adalah, yaitu, ialah, atau bersifat negatif atau menegasi yang ditandai dengan kopula negatif seperti tidak, bukan. Sedangkan definisi adalah membatasi terhadap sesuatu dan ditandai dengan kopula positif. Dan yang keenam, yaitu yang terakhir, adalah pengaruh. Hasil sebuah penelitian hendaknya memiliki implikasi positif terhadap ilmu dan keilmuan. Dalam konteks manajemen, seharusnya ada 3 ranah implikasi atau pengaruh. Ketiganya adalah pengaruh terhadap jurusan manajemen pendidikan Islam itu sendiri, teknologi, industri, masyarakat, dan peradaban.
Ilmu pada dasarnya merupakan kumpulan pengetahuan atau sistem yang menjelaskan berbagai gejala alam yang memungkinkan manusia melakukan serangkaian tindakan. Untuk apa? Untuk menguasai gejala tersebut berdasarkan penjelasan yang ada dengan metode tertentu. Dalam hal ini, ilmu mempunyai struktur dalam menjelaskan kajiannya. Struktur ilmu menggambarkan bagaimana ilmu itu tersistematisir, terbangun, dan terkonstruksi dalam suatu lingkungan, di mana keterkaitan antara unsur-unsur nampak secara jelas. Struktur berarti struktur ilmu merupakan ilustrasi hubungan antara fakta, konsep, serta generalisasi. Dengan keterkaitan tersebut akan membentuk suatu bangunan kerangka ilmu tersebut. Sementara itu, definisi struktur ilmu adalah seperangkat pertanyaan kunci dan metode penelitian yang akan membantu untuk memperoleh jawabannya, serta berbagai fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memiliki karakteristik yang khas yang akan mengantarkan kita untuk memahami ide-ide pokok dari suatu disiplin ilmu yang bersangkutan. Dengan demikian, dari dua pendapat di atas bahwa terdapat dua hal pokok dalam suatu struktur ilmu. Pertama, kerangka ilmu yang terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang menjadi ciri khas bagi ilmu yang bersangkutan sesuai dengan lingkungan yang dimilikinya. Kerangka ilmu terdiri dari unsur yang berhubungan, dari mulai yang konkret sampai ke level yang abstrak. Semakin ke fakta, maka semakin spesifik. Sementara semakin mengarah ke teori, maka semakin abstrak karena lebih bersifat umum. Kedua, yaitu cara pengkajian atau penelitian yang mengandung pertanyaan dan metode penelitian guna memperoleh jawaban atau permasalahan yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Terkadang pengetahuan dan ilmu disamaartikan, bahkan terkadang dijadikan kalimat majemuk yang mempunyai arti tersendiri. Padahal jika kedua kata tersebut dipisahkan, akan mempunyai arti sendiri dan akan tampak perbedaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.